Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisika Dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai vektor, lebih tepatnya yaitu analisis vektor untuk gerak dua dimensi. Baik, sebelumnya ada pertanyaan pemantik untuk pengantar dari video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah ketika kalian mungkin menyeberangi sungai, baik mungkin ketika kalian berenang ataupun menggunakan perahu, apakah kalian nanti akan sampai tepat di seberang sungai dari titik awalnya? Kemudian yang kedua, mungkin hal yang kedua ini sangat dekat dengan kita, yaitu mengenai Google Maps. Ketika kita menggunakan Google Maps, pernahkah kalian terfikirkan bagaimana aplikasi Google Maps ini bisa memetakan kita secara tepat dan juga sekaligus memberikan arahan kemana ataupun jalan mana yang harus kita tempuh untuk mencapai destinasi tujuan, begitu ya. Nah, kedua dari pertanyaan ini akan terjawab ketika nanti kita membahas mengenai vektor. Oke, kita akan next ke pengantar dari vektor. Secara pengertian, vektor masih sama seperti yang kalian ketahui ketika mungkin sudah belajar di jenjang SMP maupun SMA. Vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, ada pembeda antara vektor dan skalar. Ketika vektor ini dia memiliki arah, akan tetapi kalau skalar dia ini hanya memiliki besarnya tanpa memiliki arah. Contoh dari vektor diantaranya adalah perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kalau mungkin skalar itu contohnya seperti massa, kemudian suhu. Nah, mereka hanya memiliki besarnya tanpa memiliki arahnya. Jadi ketika kita berbicara mengenai vektor, di situ maka kita juga harus memperjelas kemanakah arahnya. Misal contohnya perpindahan, kita berpindah dari titik A ke titik B. Arahnya mungkin bisa ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Kemudian ini merupakan contoh yang misalkan kita berhadapan dengan arahnya itu berupa mata angin. Jadi kita berjalan dari titik A ke titik B sejauh 5 meter dan mungkin arahnya ke utara. Bisa dituliskan sebagaimana berikut ya. Dia sama dengan 5 meter ke utara. Kemudian, mungkin ini hal yang baru, di mana penulisan vektor itu identik dengan anak panah di atas hurufnya ya. Jadi nanti kalian bisa menuliskan dengan anak panah, jadi huruf besar maupun huruf kecil dengan anak panah di atasnya, atau mungkin kalau di buku-buku teks yang tercetak itu bisa jadi juga dituliskan dengan bold atau cetak tebal gitu ya. Kalian bisa memilih. Tapi kalau dalam penulisan biasa mungkin lebih amannya dengan anak panah ya, karena akan susah membedakan antara yang cetak tebal maupun yang cetak tipis dalam tulisan tangan. Begitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari vektor. Karena tadi vektor memiliki arah, ketika kita berhadapan dengan suatu keadaan, suatu arah, tidak melulu atas kanan bawah ataupun tidak melulu mengenai arah mata angin. Spesifiknya kita bisa mengarahkan ke sumbu X dan sumbu Y ketika kita berhadapan pada dua dimensi, dan nanti akan ada tambahan di sumbu Z ketika kita di tiga dimensi. Nah, untuk di sini penulisannya seperti ini ya. Misal dalam dua dimensi, di sini ada vektor A sama dengan AX I topi, di situ ada topinya ya. Ada seperti I-nya ada bagian atasnya, kemudian plus AYC, C-nya juga C topi. Nah, jadi untuk vektor satuan dari X
atau dari sumbu X itu disimbolkan dengan I, untuk sumbu Y disimbolkan dengan J. Sedangkan AX, X-nya X kecil ini nanti biasanya berisi angka. Gitu. Begitu juga untuk 3 dimensi, untuk sumbu Z-nya vektor satuannya yaitu K kecil. Jadi di sini juga ada AZ ya, menunjukkan ini merupakan besaran dari sumbu Z-nya. Oke. Lebih jelasnya, ketika kita berhadapan dengan vektor, mungkin vektor yang lebih dari satu, kita juga bisa melakukan penjumlahan dari vektor tersebut. Biasa kita sebut dengan vektor resultan atau dilambangkan dengan R besar dengan anak panah di atasnya. Nah, konsep dari penjumlahan vektor ini adalah kita nanti menggabungkan antara pangkal vektor dengan pangkalnya. Jadi, biasanya kita menyebut ujung panah dari suatu vektor itu adalah ujungnya, sedangkan titik awalnya itu sebagai pangkal. Nah, lebih jelasnya mungkin bisa kita perhatikan di sini ya. Jadi ada vektor A yang arahnya dia miring ke atas ya, arahnya membentuk sudut ya. Kemudian ada juga vektor B yang cenderung ke bawah, maka dari penjumlahan dua vektor ini kita akan mendapatkan vektor yang lebih panjang yang di tengah itu ya. Dengan di sini ada sudut sebesar A. Jadi kita menjumlahkan antara pangkal dengan pangkal. Dan nantinya akan terbentuk di sini sebuah jajaran genjang dan resultannya, atau kita mungkin vektor A plus B, atau mungkin kalian bisa menuliskan dengan huruf R dengan panah seperti tadi ya di slide sebelumnya. Nah, jadi diagonal dari jajaran genjang ini merupakan resultan dari penjumlahan vektor A dan juga vektor B. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan ketika vektornya itu berada di sumbu X dan di sumbu Y. Misalkan di sini ya contohnya. Ada vektor A yaitu AXI plus AYJ, vektor B BXI plus BYJ. Cara penjumlahannya atau ketika kita mendapatkan resultannya itu sangat mudah dengan kita menambahkan AX plus BX. Jadi di sumbu X dengan sumbu X, kemudian sumbu Y juga dengan sumbu Y. Di sini AX plus BXI dijumlahkan AX BX-nya, kemudian AJ dan B-nya juga dijumlahkan. Di bagian belakang ini harusnya ada vektor satuan J topi ya. Nah, di sini. Jadi kalau contohnya mungkin kita bisa langsung ke contoh soal. Ketika vektor A yaitu berupa 3i plus 4j dan vektor B yaitu 2i plus 1j, maka penjumlahan dari kedua vektor kita dapatkan 3 plus 2. Jadi kita menambahkan I dengan I. Kita cukup menambahkan angkanya. Kemudian J dengan J berarti 4 plus 1. Maka kita akan mendapatkan hasil vektor dari resultan yaitu 5i plus 5j. Begitu ya. Cukup mudah untuk penjumlahan vektor. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi sudah penjumlahan vektor, sekarang kita ke perkalian. Ini perkalian vektor dengan skalar. Ingat, skalar tadi dia hanya memiliki besar ya, tanpa memiliki arah. Masih mudah untuk perkalian vektor dengan skalar. Jadi misalkan kita punya vektor K, kemudian kita kalikan dengan skalarnya berupa A. Jadi kita bisa langsung mengalihkan. Atau misalkan kita punya vektor K berisi 7i plus 3j. Kemudian ada vektor skalar A sebesar 4, maka perkalian antara vektor dan skalarnya yaitu kita langsung mengalihkan secara pelangi. 7i dikali 4,
kita mendapatkan 28I, kemudian 3J dikali 4 kita mendapatkan 12J. Gitu ya. Masih mudah untuk perkalian vektor dengan skalar. Kita akan lanjut ke perkalian skalar atau dot product. Jadi sebenarnya kok di sini muncul kata skalar ya, padahal yang kita kalikan nanti berupa vektor. Nah, karena nanti perkaliannya ada dua jenis, ada yang berpenghubung titik atau kita sebut dengan dot product, kemudian nanti ada juga yang berhubung kali atau X yang kita sebut sebagai cross product. Nah, untuk perkalian dot product ini kita biasanya mengalihkan antar sumbu. Jadi misal vektor A dikali vektor B, di mana vektor A mungkin komponennya ada AXI plus AYJ plus AZK, kemudian vektor B juga seperti itu, maka perkaliannya kita cukup mengalihkan antara yang X dengan X, yang Y dengan Y, yang Z dengan Z. Atau dengan kata lain, dot product ini bersifat ketika bertemu sesamanya maka hasilnya satu. Misal I dikali I dia menghasilkan 1, J dengan J, begitu pula untuk K dengan K. Sedangkan ketika dia mengalihkan dengan vektor satuan yang lain maka menghasilkan 0. Nah, mungkin akan lebih jelas ketika kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini. Ketika kita punya vektor A 3I plus 4J plus 2K, kemudian vektor B 2I min J plus 5K, maka kita akan mendapatkan perkaliannya. Langsung saja kita satukan ya tadi I dengan I, jadi 3 dikali 2, kemudian 4 dikali minus J ini berarti minus 1, kemudian 2 dikali 5. Nah, jadi dikalikan masing-masing baru nanti dijumlahkan. Jadi di sini dapatkan 6 minus 4 plus 12, atau kita dapatkan plus 10 kita dapatkan 12. Begitu ya. Oke. Untuk dot product pada dasarnya adalah kita hanya mengalihkan angka dari masing-masing vektor satuan yang sama. Nah, perkalian skalar atau dot product ini biasa kita gunakan ketika kita mengalihkan kerja ataupun mungkin gaya, perpindahan, percepatan yang memiliki arah yang sama. Sehingga tadi yang dihasilkan, hasil akhirnya yaitu berupa skalar. Makanya disebut sebagai perkalian skalar. Hasilnya hanya, misal kalau di contoh ini hasilnya hanya 12 tanpa adanya I, J, atau K, atau tanpa adanya arah, begitu. Nah, setelah dari perkalian skalar, kita akan masuk ke perkalian vektor, yaitu cross product. Nah, tadi berpenghubung titik, sekarang berpenghubung perkalian atau X. Nah, untuk tadi yang titik berupa cos theta, kalau X ini berupa sin theta. Ini persamaan umumnya. Nah, ketika kita masuk ke yang ada vektor satuannya, yaitu tadi IJK, maka kita akan menggunakan persamaan ini. Agak berbeda dengan dot product. Ketika dot product tadi adalah I kali I akan menghasilkan 1, berkebalikan dengan cross product. I kali I akan menghasilkan 0. J kali J juga 0, K dengan K hasilnya 0. Yang menghasilkan malah ketika mereka perkaliannya tidak sama. Misal I, kita kalikan I dengan J, dapatnya K. Kita kalikan I dengan K, hasilnya minus J. Jadi bisa mengikuti di tabel ini, atau kalian juga bisa menggunakan hasil determinan dari matriks 3 kali 3 ya. Kalian juga bisa menggunakan itu. Atau langsung menggunakan persamaan ini. AY dikali BZ. Jadi maksudnya ini nanti akan berisi angka ya. Angka pada posisi A
yang vektor A yang bagian vektor satuan J, kemudian yang di B pada vektor satuan K, seperti itu. AYBZ min AZBY ini untuk I-nya, kemudian yang untuk J-nya AXBZ AZBX, kemudian untuk K-nya AXBY AYBX, begitu. Mungkin untuk cross product ini agak sedikit perlu kalian untuk mencermati dan juga jadi intinya ketika kita berhadapan dengan I, maka yang di dalam ini harusnya nggak ada yang I, jadi antara Y dan Z. Kemudian ketika berhadapan dengan J, hanya X dan Z. Kemudian K itu X dan Y, karena I dengan I, J dengan J, dan K dengan K itu hasilnya 0. Sehingga yang di dalam sini harusnya tidak ada bagian dari vektor satuannya. Begitu. Nah, untuk lebih jelas kita akan langsung ke contoh soalnya. Misal kita punya vektor A yaitu 2I plus 3J plus K, kemudian vektor B-nya I min 4J plus 2K, maka kalian bisa mengerjakannya per komponen. Jadi mungkin biar nggak bingung ya. Ingat, komponen I berarti yang di dalam sini nggak ada I-nya. Tadi persamaannya adalah AYBZ. Nah, kita lihat ya. A di bagian Y berarti yang 3 ini ya, 3J. Bagian J-nya 3, Z bagian B bagian Z yaitu 2K, berarti 2. 3 dikali 2, kemudian minus AZ. Dan di sini 1K ya, 1, kemudian BY berarti di sini ada minus 4 dan seterusnya. Jadi kalian bisa mengerjakan per komponennya. Kalian cermati di sini ya nanti untuk operasinya, karena biasanya minus bertemu minus, kemudian plus bertemu minus. Jadi agak hati-hati karena bisa merubah tanda, sehingga nanti kalian akan mendapatkan hasil akhirnya dari perkalian cross product yaitu 10I minus 3J minus 11K. Berbeda dengan dot product tadi ya, yang hasilnya hanya angka ya atau skalar saja. Kalau di cross product hasilnya masih ada arahnya I, J, dan K. Begitu. Oke, untuk penerapannya untuk cross product ini biasanya kita gunakan mengalihkan dua vektor yang arahnya memang berlawanan. Besarnya mungkin berbeda, arahnya juga berlawanan. Atau mungkin ketika kita berhadapan dengan gaya yang memutar, ada titik tumbuhnya di situ dan juga yang berputar. Tentu arahnya akan berbeda ya. Begitu. Oke, ketika kita sudah memahami mengenai penjumlahan, kemudian perkalian, baik perkalian skalar vektor, kemudian perkalian dot product dan juga cross product, kita akan masuk ke implementasinya. Jadi tadi kan beberapa contoh vektor adalah perpindahan, kemudian percepatan dan juga kecepatan. Nah, di sini bagian dari perpindahan yaitu posisi. Biasanya kita simbolkan dengan R anak panah ya. Kalau dia dua dimensi, maka komponennya adalah XI plus YJ. Ini mirip yang tadi ya, cuma dirubah. Yang biasanya tadi kan AX plus AY gitu. Di sini cuma dituliskan X plus Y gitu. Untuk vektor satuannya tetap I dan juga J. Nah, ketika kita mencari besaran dari si vektor posisi, jadi biasa ditulis dengan menulis mutlak ya atau garis 2. Jadi R anak panah kemudian diapit dengan garis 2. Ini adalah contoh dari atau penulisan dari besaran. Kita bisa mencari dengan mengakar kuadratkan dari masing-masing X dan Y. Jadi akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan untuk vektor perpindahan dari dua posisi, atau misalkan kita dari posisi A ke posisi B atau posisi R1 awalnya berpindah ke R2, maka kita bisa mencari dengan persamaan delta R21 atau R2 dikurangi R1. Bisa langsung dikurangkan. Gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh soalnya ya di sini ya.
vektor posisi. Misal awalnya di posisi R1 itu 8i plus 10j meter. Kemudian berpindahlah posisi menjadi R2 yaitu minus 5i plus 20j meter. Berapakah vektor perpindahan serta besar perpindahannya? Nah, untuk mencari vektor perpindahan tadi kita bisa langsung mengurangkan ya R2 min R1. Ingat, yang dikurangkan adalah antara I dengan I, J dengan J. Jadi kita kembali lagi menggunakan prinsip tadi, penjumlahan dan pengurangan dari vektor. Minus 8 minus 8i, kemudian 20 minus 10. Dapatlah perpindahan bendanya, vektor perpindahannya adalah minus 13i plus 10j. Kemudian di sini juga ditanyakan mengenai besar perpindahan ya. Kita tinggal mengakar kuadratkan. Jadi minus dikuadratkan pasti positif ya. Ditambah dengan 10 kuadrat. Dapatlah akar 269 atau ketika kita akarkan dapat 16,4 meter. Jadi besar perpindahannya 16,4 meter. Gitu. Oke, selanjutnya vektor kecepatan. Nah, kalau kita tadi sudah membahas mengenai vektor perpindahan, nah kecepatan ini seperti kita tahu ya bahwasannya kecepatan itu persamaannya adalah perpindahan dibagi waktu, seperti itu ya. Nah, kalau di sini kalau kita membahas kecepatan rata-rata, maka kita harus membahas juga bagaimana proses dari perpindahannya. Jadi pasti ada dua posisi ya. Jadi kita mencari dulu R2 min R1, kemudian juga kita mencari waktu yang diperlukan untuk perpindahan itu atau T2 min T1. Ini untuk mencari kecepatan rata-rata. Kemudian untuk mencari kecepatan sesaat, nah kecepatan sesaat itu berarti dia dalam kurun waktu yang sangat singkat atau bisa kita definisikan bahwasanya waktunya itu mendekati 0. Nah, biasanya untuk kecepatan sesaat ini kita gunakan turunan karena nanti kita akan menggunakan limit delta T mendekati 0 atau bisa langsung gunakan turunan dari perpindahan terhadap waktu dr dt gitu. Selanjutnya kita ke vektor percepatan. Kita tahu bahwasanya percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan benda terhadap waktu. Jadi di sini juga ada perubahannya delta V2 1 yaitu V2 minus V1 kemudian per T2 minus T1 untuk percepatan rata-ratanya. Untuk percepatan sesaatnya kita juga bisa langsung memasukkan keturunannya karena delta T di sini akan mendekati 0. Jadi untuk percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu dv/dt. Oke. Nah, kita sudah mempelajari semua komponen dari vektor. Tadi sudah ada penjumlahan, kemudian ada perkalian vektor, kemudian juga kita membahas mengenai implementasinya pada perpindahan, kecepatan maupun percepatan. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan pada slide kedua tadi ya, ketika kita menyeberangi sungai, apakah kita nanti akan sampai tepat di seberang titik awal kita mulai menyeberang, baik berenang maupun menggunakan perahu. Pada akhirnya kita akan dihadapkan pada dua kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan kita sendiri, baik mungkin kecepatan kita ketika berenang ataupun kecepatan perahu yang membawa kita. Yang kedua adalah kecepatan dari arah arus. Jadi ada arus sungai ya di situ yang akan mempengaruhi. Biasanya ketika kecepatan sungainya lebih kuat, nah biasanya nanti kita tidak akan berada tegak lurus atau lurus di titik awal kita dengan titik akhir kita, biasanya akan agak miring, gitu ya. Jadi di sini ada dua kecepatan yang
akan menentukan arah kalian, begitu. Dan kalau nanti kita berhadapan dengan dua kecepatan ini dan juga arahnya akan berbeda, maka nanti kita bisa menjumlahkannya dengan menggunakan kaidah dari vektor tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimanakah Google Maps itu bisa memberikan suatu gambaran posisi pasti di mana kita dan juga tujuan kita. Nah, ini berkaitan dengan vektor perpindahan ya. Nah, jadi posisi kita akan dipetakan mungkin dalam 3 dimensi ataupun 2 dimensi ya. Kalau di sini mungkin bahasanya di sini dalam X dan Y, berarti 2 dimensi, dan tujuannya juga akan dipetakan. Setelah itu kita akan dihitung juga bagaimana vektor perpindahan kita, jarak kita, arah kita terhadap tujuan. Kemudian akan dihitung jaraknya dan juga nanti akan data-data tersebut akan digabungkan menjadi data yang bisa kita gunakan. Gitu. Baik. Sudah selesai untuk pembahasan materinya. Kita akan lanjut ke beberapa latihan soal yang bisa kalian coba untuk mengasah pemahaman sepanjang tadi materi. Kalian bisa skip dulu videonya ketika mungkin waktunya terlalu cepat untuk mengerjakan dulu. Kemudian kalian juga bisa mendiskusikannya di kolom komentar ya ketika terdapat kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, pertanyaan pertama, di sini kita punya vektor P, 5i 2j minus K, dan juga vektor Q minus 3i plus 4y minus 2K. Tentukanlah hasil dari pengurangan dari vektor P dan vektor Q. Pertanyaan kedua, disajikan dua vektor yaitu vektor A 4i plus 2j plus 3k, vektor B yaitu i minus j plus 2k. Hitunglah cross produknya ya, vektor A cross vektor B. Pertanyaan ketiga, disajikan vektor P 5i plus 2j plus 3k, vektor Q 1i minus 4j plus 2k. Hitunglah hasil dari dot produk antara vektor P dan vektor Q. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, sebuah benda bergerak dengan posisi R 4ti plus 6t minus 5t kuadrat j. Tentukan kecepatan sesaat pada saat t sama dengan 2 sekon. Kemudian dilanjutkan pertanyaan keempat,
Pada saat T 2 sekon, posisi sebuah benda pada R sama dengan 10 I meter. Kemudian pada saat T sama dengan 6 sekon, posisi benda menjadi R2 8J. Berapakah kecepatan rata-rata benda selama perpindahan tersebut? Terakhir, pertanyaan kelima, ketika posisi benda pada persamaan R 10 TI plus 10 T minus 5 T kuadrat J, tentukan yang pertama adalah posisi benda ketika T-nya sama dengan 1 sekon dan T-nya sama dengan 10 sekon. Yang kedua atau B, tentukan perpindahan benda selama selang waktu T1 sekon sampai T10 sekon. Kemudian untuk pertanyaan keenam, kecepatan sesaat benda sebagai fungsi waktu diberikan pada persamaan V sama dengan 10 T kuadrat I plus 3J meter per sekon. Berapakah percepatan sesaat benda ketika bendanya pada T sama dengan 5 sekon? Oke, terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya bisa kalian diskusikan di kolom komentar. Kemudian nanti bisa dituliskan ya. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.